Video ini saya akan menjelaskan tentang fitur group review. Jadi group review ini sebenarnya part of analisa fundamental, di mana untuk analisa fundamental sendiri kan kita butuh komparasi. Cuman ini komparasinya langsung in general. Jadi kita bisa lihat based on index, based on narrative, sektor ataupun industri. Jadi ini sebenarnya fitur yang kami buat tujuannya untuk ngeliat tadinya untuk grup Konglo itu kurang lebih seperti apa pergerakannya. Cuman semakin kesini kami melihat bahwa semakin banyak nih pertimbangan-pertimbangan yang menarik yang bisa dibandingkan. Misalnya kalau ternyata semakin lama semakin bergeser, investor pun udah mulai melihat misalnya contoh di bear market seperti ini, tentu investor akan cenderung lebih berhati-hati sehingga lebih mencari saham dari perusahaan mana yang paling ada isinya, yang isinya paling tebal, kayak gitu. Jadi goals dari group review ini sebenarnya untuk itu. Jadi misalnya contoh di sini kita bisa lihat based on group, ini dari grup konglomerasinya, based on index, ini dari indeks yang ada. Naratif ini misalnya contoh untuk EV deh. Kan di bursa sendiri belum ada nih sebenarnya untuk sektor yang spesifik EV, electric vehicle. Ini belum ada. Jadi kita langsung spesifik yang ada sentimen EV-nya ini kami pilihin. Jadi misalnya yang ada sentimen EV-nya, oh ya udah ini deh. Ada saham-saham ini, oh ya udah kita masukin karena sampai sekarang dari penjualan EV itu belum signifikan ke saham-saham seperti Toba misalnya. Itu kontribusi ke revenue itu belum signifikan, tapi ya mereka menggarap bisnis ini. Jadi ada sentimen juga kayak gitu. Jadi ini based on naratif itu seperti itu. Sektornya ini besar, lebih banyak sahamnya, sedangkan untuk industri ini lebih spesifik. Jadi yang benar-benar menggarap satu sektor tertentu, misalnya sektor ban nih, industri ban yang ada di Indonesia tuh apa aja, kayak gitu. Jadi kita coba lihat misalnya untuk industri, misalnya coal production, industri batubara, produsen batubara. Yang terbesar apa? Dia kasih lihat nih dia ada under grupnya siapa. Kalau misalnya nggak ada dari grup tertentu, unidentified, terbesarnya siapa. Terus kita bisa lihat juga pergerakan harga sahamnya. Jadi periodenya ini bisa kita pilih 3 bulan, 12 bulan, 6 bulan. Jadi ini misalnya kita mau hilangkan saham-saham ini, kita tinggal klik. Nah ini menariknya adalah titik startnya itu semuanya 0. Jadi supaya kita dapat gambaran nih harga sahamnya after dihitung dari periode yang sama itu seperti apa. Jadi misalnya dalam 6 bulan terakhir saham batubara yang paling perform di sini ini 6 bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahin satu lagi real time-nya untuk hari ini. Jadi supaya nggak lagging datanya. Untuk real time-nya seperti apa? Ini kurang lebih price performance-nya. Jadi kita bisa lihat yang paling perform sebenarnya yang mana sih? Ternyata yang paling perform adalah nih yang paling atas nih, AADI. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat perbandingan saham-saham batu baranya seperti apa. Fundamental versus peers. Ini maksudnya apa? Jadi ini perbandingan data-data fundamental dari kategori yang kita pilih. Misalnya kita bandingkan based on aset atau bandingan berdasarkan profit. Ternyata yang profitnya paling besar itu adalah AADI. Bayan lumayan, kedua terbesar, ketiga terbesar di sini kalau nggak salah. Ya ini ada ADRO kayak gitu. Terus misalnya kita mau lihat perbandingan berdasarkan PE ratio-nya juga bisa. Jadi misalnya kita mau lihat PE ratio-nya yang paling rendah tuh siapa? PE ratio kan semakin besar berarti semakin mahal kan artinya kan. Jadi kita lihat yang PE ratio-nya paling rendah. Yang paling rendah sebenarnya ABMM, tapi secara net profit sih sebenarnya nggak sebesar itu. Ini ada lagi nih yang rendah, BSSR lumayan, ITMG lumayan, Gems lumayan,
intinya kita lihat yang rendah-rendah ini, yang di bawah. Di sini kami kasih garis tambahan, ini adalah garis average. Jadi average-nya nih sebenarnya ada di sini. Ini above average, below average, kayak gitu. Terus di sini ada tabel perbandingannya. Jadi kita lihat sektornya, market cap-nya, bobotnya terhadap satu keseluruhan di kategori yang kita pilih, retailnya berapa persen, dapat gambaran nih banyak kontribusi retailnya nggak, big player-nya aktif atau enggak nih, bisa kita lihat di sini. Big player buy, big player total, ternyata yang paling aktif Bayan nih di sini nih. Bumi banyak banget yang jualan nih, kalau nggak salah Chengdong nih yang jualan, kalau nggak salah itu. Terus kita bisa lihat ini dari group distribution. Di sini ada economic dependency map. Jadi misalnya contoh saham Bumi, misalnya Bumi Resources atau Bumi Resources. Oke. Dia kasih lihat upstreamnya apa, downstreamnya apa. Jadi dia ini terpengaruh sama apa, terpengaruh terhadap sektor apa, misalnya TPIA. Dia terpengaruh sama oil and gas. Terpengaruh sama apa aja dia jelasin di sini. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi ini, variabel-variabelnya dia akan kasih notes. Ini terpengaruh sangat sensitif terhadap energy cost sensitivity. Terpengaruh juga sama commodity price, pengaruh terhadap interest rate nggak terlalu, medium. Sama kurs dia terpengaruh juga, kayak gitu. Jadi ini berdasarkan upstreamnya apa, downstreamnya apa. Jadi dia terpengaruh oleh apa dan mempengaruhi apa, sama faktornya nih, kayak gitu. Jadi itu untuk group review, kurang lebih fiturnya seperti itu.